Nah, lanjut lagi di penjelasan kita yang ini, tahap pengikhtisaran ini nanti dipraktekkan. Biar gampang, bagaimana kok bisa disebut bagaimana cara mencatat, kemudian bagaimana cara memposting ke buku besar, apa itu neraca saldo sampai dengan laporan keuangan. Bentuknya bagaimana? Lapor neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal sampai dengan laporan atau informasi lain sebagai pelengkap. Ini yang bisa nanti kita pelajari hanya sampai ke laporan perubahan modal. Laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan atau di sini arus kas. Berikutnya e-commerce ini adalah perdagangan elektronik, perdagangan yang transaksinya ini dilakukan dengan media digital. Berarti tidak tatap muka ya. Di dalamnya ini berarti ada keterlibatan teknologi. Teknologi ini yang menjadikan pembeli dan penjual itu begitu mudah melakukan transaksi. Kita sebagai pembeli melihat display dari barang-barang yang ada di marketplace. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak ya, ada Lazada. Nah itu kalau kita tertarik, maka kita tinggal bisa melakukan pilihan-pilihan. Di dalam marketplace ini penjualnya itu banyak. Kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan secara menggunakan teknologi ya, transfer atau bayar di Alfamart atau Indomart. Pengirimannya pun juga pengiriman yang menggunakan jasa ekspedisi. Jadi saat ini perdagangannya adalah perdagangan e-commerce. Tidak hanya satu jenis barang aja yang diperjualbelikan. Bahkan makanan pun itu bagian dari perluasan e-commerce. GrabFood, Gojek, nanti apalagi Mister ya banyak. Jadi hal-hal yang biasanya dilakukan itu harus secara tatap muka, sekarang beralih tidak perlu tatap muka dan itu bisa berlangsung kapanpun, tidak dibatasi oleh waktu, ruang dan waktu ya. Belanja di marketplace itu bisa kapan aja, tapi pengirimannya tetap berdasarkan jam kerja normal. Jadi di dalam bukunya Rike Ustadianto, Framework E-commerce mendefinisikan e-commerce itu suatu kontak untuk transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Ya, internet ini berarti media digitalnya yang bisa menghantarkan e-commerce tersebut ada. Selanjutnya jenis-jenis e-commerce ini ada business to business. Ini apa? Ini berarti ya hubungannya dengan jaringan bisnis ya. Misalkan kayak Alfamart dengan supplier yang lebih besarnya ya. Alfamart dengan supplier yang lebih besar. Terus juga ini sebagai e-commerce yang contohnya apa ya? Kayak misalkan toko elektronik itu dia membelinya bukan di sama toko, tapi belinya di distributor atau dia langsung ke pabrik. Nah ini sistemnya disebut ERP, Enterprise Resource Planning atau Supply Chain Management. Ini rantai persediaan ya, manajemen rantai persediaan. Berarti di sini menjelaskan tentang bagaimana persediaan barang dagang tersebut bisa dikelola. Hubungannya ada dua pihak, supplier sama si penjual. Kita ambil contoh penjualnya misalkan Giant. Giant itu kan punya supplier besarnya. Nah, barang-barang yang ada di Giant itu dikelola dengan menggunakan ERP. Kategori di sini business to business. Kemudian business to customers. Nah, ini seperti kita. Kita konsumen itu kecenderungannya dia membeli barang kemudian dikonsumsi, tidak dijual kembali. Beda dengan business to business ya. Business to business itu beli barang dalam jumlah yang besar kemudian dijual lagi juga dalam jumlah yang besar yang
ecer ya. Nah, kalau e-commerce, internet antara penjualan barang konsumsi dengan konsumen. Jadi sifatnya ini adalah barang konsumsi. Konsumsi itu menggunakan barang atau jasa untuk kepuasan, itu disebutnya konsumsi. Kita lihat di sini alurnya. Ini alur yang terjadi di e-commerce yang biasa kita alami. Kalau kita mau beli barang, maka kita tinggal pilih e-commerce-nya apa, apakah Bukalapak atau Shopee. Kemudian kita cari barang yang kita tuju, setelah itu kita masukkan ke dalam keranjang. Keranjang itu untuk menghimpun barang-barang apa aja nanti yang mau dibeli, ya. Kemudian baru setelah keranjang dipilih dan bisa melakukan pembayaran. Di sini menggunakan visa. Ini anggapan di luar negeri. Kalau kita bukan visa, jadi ada jenisnya ya, apakah ATM, kemudian bayar langsung atau menggunakan deposit. Setelah itu muncul surat ordernya ya, bukti ordernya. Dan kita tinggal menunggu barang. Berikutnya, Jurnal Snap ini adalah aplikasi yang ada di Android. Nanti coba saya googling dulu bagaimana pemakaiannya. Kalau sudah bisa, baru kita nanti akan praktekkan bersama. Jadi hal-hal yang bisa kita praktekkan bersama di sini, kita akan coba praktekkan. Ini bagus untuk menambah logika berpikir kita dan juga menambah keterampilan kalian. Jadi kalian tidak hanya bisa mayop, tapi kalian juga pernah menggunakan aplikasi Jurnal Snap, ya. Aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan bukti transaksi. Bisa gak Mister kalau di Google Drive? Bisa ya, di Google Drive juga bisa. Cuman kan di sini ada maksud tertentu dari penggunaan Jurnal Snap ya. Ada maksud tertentu yang kita belum mengopreknya. Padahal kalau disimpan di Google Drive itu juga sama aja. Kalau sifatnya hanya menyimpan ya, Tapi di sini di Jurnal Snap ini tidak hanya menyimpan, ini bisa digunakan nanti pada saat ada pemeriksaan keuangan. Langkahnya nanti kita akan coba download ya, kemudian buka aplikasi smartphone-nya, nanti akan dibagikan ya bagaimana cara ininya. Kemudian login dengan email dan passwordnya. Kemudian nanti kalian saya tugasin buat 3 bukti transaksi deh ya. Mungkin kwitansi, kemudian faktur, kemudian cek. Dari 3 bukti transaksi yang udah dibikin secara manual, dipoto ya. Dipoto, kemudian ditekan tanda plus atau pilih multipage di bagian layar kiri. Nah, ini nanti perlu diingatkan lagi ya. Anda dapat menyimpan bukti tersebut dengan memilih format PDF. Kemudian setelah berhasil, Anda dapat melihat bukti-bukti transaksi yang telah diambil. Dengan menggunakan Jurnal Snap, kita bisa melakukan pengambilan foto meski tidak ada jaringan internet atau saat mode offline. Kemudian bisa di-upload, kemudian bisa dihubungkan. Ya. Nah, cuman ini nanti prakteknya akan disampaikan ya. Ini hanya sekedar teorinya. Oke, jadi fungsi utamanya di sini adalah menyimpan bukti-bukti transaksi. Nanti kita juga akan pelajari. Kemudian ini juga ada pengembangan di aplikasi Microsoft Excel dengan membuat bukti order. Bukti order itu kayak gimana, Mister? Bukti order itu ya bukti transaksi. Order itu kan ini ya, sifatnya pembelian atau penjualan. Tapi kalau order lebih tepatnya adalah pembelian. Baru mau membeli, mengorder. Kalau sudah membayar berarti sudah melunasi pembelian. Nah, ini digunakan buat yang memiliki toko online. Ada formulir-formulirnya. Kalau saat ini sudah cukup dimudahkan, jadi orang cukup bergabung aja di e-commerce. Nanti kalau setiap ada ordernya sudah disediakan dari e-commerce tersebut. Kita sebagai penjual hanya mengeprint dan menempel.
Nah, arahan di sini buat toko online yang dia tidak tergabung di e-commerce. Misalkan punya web. Memang ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Pada saat kalau ordernya banyak, mengeceknya juga akan bingung. Tapi kalau menggunakan marketplace, kalau ordernya banyak kan sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan otomatis dan tinggal ngeprint aja. Cara membuat formulir pemesanan online. Nah, ini nanti di materi yang berikutnya ya. Jadi ulasan di materi ini silakan kalian simak kembali dan kalian baca ya. Nanti di pertemuan berikutnya ada materi kelanjutannya. Entah itu dalam bentuk jurnal umum atau kita menggunakan jurnal Snap. Oke, silakan disimak teman-teman.